Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, untuk teks prosedur yang kita akan pelajari adalah yang pertama tujuan, fungsi dan jenis teks prosedur, yang kedua informasi penting dalam teks prosedur, yang ketiga simpulan isi teks prosedur, yang keempat struktur dan kebahasan teks prosedur, yang kelima penyusunan teks prosedur. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pengertian, tujuan, fungsi sosial dan jenis teks prosedur. Kita akan mempelajari mengenai definisi dan tujuan teks prosedur. Setelah itu, setelah kita memahami definisi dan tujuan teks prosedur, kita akan mengetahui fungsi sosial teks prosedur, dan yang terakhir kita akan mengetahui jenis teks prosedur. Untuk teks prosedur, pengertiannya adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jadi kesimpulannya adalah prosedur itu adalah sebuah cara untuk melakukan atau membuat dari langkah-langkah yang sudah dibuat. Pasti kalian sudah pernah mendengar kata-kata prosedur, misalnya prosedur membuat layang-layang, prosedur membuat lukisan, dan lain sebagainya. Itu adalah kata lain dari prosedur adalah cara membuat, proses cara untuk membuat atau melakukan. Setelah itu, untuk fungsi sosial teks prosedur adalah menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Contohnya, kalau diimplementasikan itu contohnya seorang guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk membuatmu paham cara memainkan angklung, melakukan gerakan tari saman, atau membuat minuman rempah-rempah. Jadi fungsi sosial teks prosedur, contohnya kalau misalnya kalian punya guru atau orang tua, pasti orang tua atau guru itu harus memiliki tanggung jawab untuk membuatmu paham tentang proses cara membuat angklung, melakukan gerakan tari saman, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mungkin lebih banyak lagi contohnya. Setelah itu jenis teks prosedur. Nah, jenis teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Teks prosedur membuat sesuatu, contohnya membuat layang-layang. Contoh yang kedua membuat Makassar, membuat soto Makassar. Yang ketiga membuat wedang ronde. Nah, untuk jenis yang kedua teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Contohnya cara memainkan saluang atau seruling. Yang kedua bermain gangsingan, yang ketiga bermain gamelan. Jenis yang ketiga teks prosedur melakukan sesuatu. Contohnya menarik poco-poco. Yang kedua menarik uang di ATM atau anjungan tunai mandiri. Nah, contoh-contoh tersebut itu contoh kecil. Jadi mungkin banyak contoh-contoh cara membuat, cara memainkan apa, cara melakukan apa, itu di situ banyak sekali. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada sebuah contoh. Ini saya capture ya. Jadi di buku ada salah satu contoh dari teks prosedur membuat sesuatu. Di sini di contohnya dengan judul cara membuat wedang serunija, serai, jeruk nipis, dan jahe, dan fungsinya untuk menghangat badan. Nah, di situ kalau kalian perhatikan ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu adalah strukturnya. Nah, struktur dan kebahasaan. Jadi nanti bisa kalian baca sendiri contoh. Kita masuk ke, nah ini yang kedua, cara memainkan angklung. Di situ ada contoh teksnya. Nanti kita akan pelajari mengenai struktur. Ingat ya, jadi setiap teks itu pasti ada strukturnya, ada susunan atau bagian-bagian. Nah, ini ada lagi teks cara melakukan gerakan tari tortor.
Lanjut, informasi penting dalam teks prosedur. Informasi penting yang kalian ketahui ada prosesnya, jadi kalian harus membaca keseluruhan teks prosedur. Yang kedua, memahami isi teks prosedur. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks prosedur. Nah, ini struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, ini kalian harus tahu dan harus paham mengenai struktur teks prosedur. Jadi setiap teks pasti ada strukturnya. Struktur yang pertama adalah tujuan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan goal. Yang kedua, bahan-bahan atau perlengkapan, yang kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut materials. Yang ketiga, langkah-langkah, dalam bahasa Inggrisnya step. Yang terakhir, penutup. Penutup ini bersifat opsional, artinya opsional itu boleh ada atau boleh tidak ada, jadi bersifat opsional. Jadi kalau misalnya kalian membuat teks prosedur tidak mencantumkan penutup juga tidak apa-apa. Kalaupun kalian mencantumkan penutup juga lebih baik. Nah, pengertian struktur teks prosedur. Pertama, tujuan atau goal. Bagian ini berisi tujuan kegiatan. Tujuan teks prosedur akan menunjukkan kepada pembaca atau pendengar capaian yang akan dicapai setelah mengikuti alur informasi yang dikemas oleh sebuah teks prosedur. Bagian ini sering dikemas dalam bentuk kalimat pengantar yang ditempatkan pada bagian awal dari teks prosedur. Yang kedua, bahan-bahan atau perlengkapan. Bagian ini berisi bahan-bahan atau perlengkapan demi mencapai tujuan. Bahan dan alat harus diperinci dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah atau step. Bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan. Tujuan tersebut dicapai berdasarkan berbagai bahan atau perlengkapan yang tersedia. Langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuan dapat tercapai. Bagian ini merupakan inti dari teks prosedur yang berisi tindakan yang harus diikuti oleh pengguna teks untuk mencapai tujuan. Bagian ini terdapat pada semua jenis teks prosedur. Perlu diingat bahwa ketidakurutan langkah-langkah mengakibatkan suatu kegagalan dalam mencapai tujuan teks prosedur. Jadi, langkah-langkah ini harus urut. Kalau tidak urut, maka kalian mungkin saja tujuan yang kalian sampaikan kepada pembaca atau pendengar gagal. Jadi harus urut. Yang namanya langkah-langkah itu kan harus urut. Lanjut ke penutup. Penutup berisi kesimpulan, penekanan isi atau ucapan selamat kepada pembaca. Penutup dalam teks prosedur bersifat opsional, artinya penutup dalam teks prosedur dapat ada atau tidak ada. Nah, sekarang contohnya. Kalau contoh kalimat di bagian tujuan, contoh ya, saya bacakan. Ini tidak ada contoh di slide pembelajaran. Seperti sudah menjadi rahasia umum, manfaat lidah buaya untuk kecantikan kulit tubuh dan wajah. Anda pun pasti sudah tahu bahwa di dalam lidah buaya ada kandungan emollient, anti jamur, antibakteri yang tinggi. Selain melembabkan kulit, lidah buaya adalah bahan terbaik untuk mengurangi gatal dan menghilangkan peruntus kemerahan. Jadi bagian ini itu adalah tujuan kegiatan. Tujuannya adalah menunjukkan kepada pembaca atau pendengar tentang capaian yang akan dicapai. Jadi gitu. Kalau kamu misalnya membuat layang-layang, tujuanmu itu apa membuat layang-layang? Contohnya seperti itu. Lalu di bagian bahan atau alat, bahan atau perlengkapan. Nah, di sini kamu bisa memberikan sebuah atau memperinci bahan dan alat yang diperlukan. Misalnya, kamu ingin membuat sebuah makanan. Nah, di situ kamu harus jelas alat dan bahan yang diperlukan itu apa. Contoh nasi goreng. Nasi goreng itu kan bahannya tentu ada, pasti ada kompornya, ada wajannya, dan lain sebagainya. Itu alatnya ya, mohon maaf. Kalau bahannya mungkin ada cabai, ada nasi, dan lain sebagainya. Itu namanya bahan. Lalu langkah-langkah.
Langkah-langkah itu inti dari tujuan teks prosedur karena berisi tahap-tahap kegiatan atau cara membuatnya. Misalnya, kalau kamu membuat nasi goreng, pasti kamu mempersiapkan bumbunya terlebih dahulu. Mungkin kamu haluskan dulu cabenya, atau mungkin haluskan dulu bawangnya, atau dicampur jadi satu, itu bisa. Yang kedua, lalu masukkan bumbu itu ke dalam wajan, setelah dipanaskan, ya kan, setelah itu dimasukkan nasinya dan seterusnya. Itu langkah-langkah. Terus yang penutup itu berisi pengulangan atau ucapan selamat, atau untuk memotivasi orang supaya yang kalian sampaikan, yang kalian tulis itu dilakukan oleh pendengar atau pembaca. Jadi seperti itu. Lanjut ke kebahasaan dalam teks prosedur. Kebahasaan dalam teks prosedur ada 4. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah atau imperatif. Nama lain dari kalimat perintah itu imperatif, ya. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Yang keempat, penggunaan kata keterangan pada teks prosedur. Sekarang penggunaan kalimat perintah. Penggunaan kalimat perintah ditandai partikel lah dan kan. Contoh kalimat, ya. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar. Partikel lah, imbuhan yang mengikuti dari kata dasar. Di situ ada partikel lah, ada satu, yaitu gosoklah. Yang kedua, kan, partikel kan. Contoh kalimat, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan mengunci. Nah, kata pasangkan dari kata dasar pasang mendapat partikel kan. Selanjutnya, kebahasaan yang kedua adalah penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif digunakan untuk memberi saran, tambahan, atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan. Contoh, sebelum kompor listrik tersebut panas dengan merata, sebaiknya wajan ditaruh terlebih dahulu di atas kompor yang sedang dipanaskan, sehingga nasi yang telah siap goreng tidak terlalu lama menunggu wajan memanas. Intinya, bentuk pasif ini memberikan saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan, ya. Sebagai contoh, di dalam kalimat tersebut ada tambahan dalam saran, ya. Di situ, sebelum kompor listrik tersebut panas dengan merata, sebaiknya, ada kata sebaiknya itu adalah saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur ditulis agar orang bisa melakukan apa yang ditulis, sehingga kalimat pada teks prosedur harus dirinci dan jelas batasannya. Contoh, ayunkan tangan ke depan dan ke belakang 2 kali. Nah, kriteria atau batasan intinya agar orang atau pendengar atau pembaca itu bisa melakukan apa yang ditulis, sehingga kalimat teks prosedur harus dirinci dan jelas batasannya. Kalau contohnya tersebut, ayunkan tangan ke depan dan ke belakang 2 kali, batasannya itu apa? Batasannya itu ke belakang 2 kali. Ayunkan tangan ke depan, nah itu kriteria atau batasan, dan ke belakang 2 kali. Nah, berarti rinciannya dan batasannya jelas. 2 kali ke belakang dan ayunkan tangan ke depan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, penggunaan kata keterangan pada teks prosedur. Adverbial itu nama lain dari kata keterangan. Pengertiannya adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba, nama lainnya kata kerja, atau adjektiva, nama lainnya kata sifat. Kata keterangan yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Ya, jadi ada 3 keterangan. Selanjutnya, keterangan cara.
Keterangan cara itu menambahkan keterangan pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Biasanya kalimat tersebut ditandai dengan kata dengan. Yang saya cetak miring dengan dan secara itu adalah untuk memberikan sebuah kalimat dengan menggunakan keterangan cara. Contoh kalimat, alat musik kulintang dimainkan dengan cara dipukul. Kata yang saya tebalkan dengan cara itu menunjukkan keterangan cara. Contoh kalimat kedua, coba mainkan lagu lainnya dengan olah nafas dan penuh perasaan. Kata yang saya tebalkan dengan olah nafas itu merupakan keterangan cara. Di situ ada dengan, ya, ditandai dengan kata dengan. Selanjutnya keterangan alat. Keterangan ini atau adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya dengan, ditandai dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contoh kalimat, gunakan kuku jari Anda saat Anda memetik ukulele dengan tangan kanan Anda. Nah, yang saya tebalkan dengan tangan kanan Anda, di situ ada kata dengan, berarti menunjukkan kata dengan itu menunjukkan keterangan alat, lalu diberi tambahan kata yang berhubungan dengan alat. Dengan tangan kanan itu termasuk alat. Contoh kalimat kedua, senar 1 ditekan pada fret keempat dengan menggunakan jari manis Anda. Nah, dengan menggunakan itu termasuk keterangan alat, ditambah dengan yang menunjukkan alat, jari manis Anda. Lanjut ke keterangan tujuan. Keterangan ini atau adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalkan, supaya, untuk, dan agar. Jadi kalimat tersebut apabila ada kata supaya, untuk, atau agar itu menunjukkan keterangan tujuan. Contoh kalimat, pada sholat satu sisi ujungnya ditutupi menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan agar menciptakan suara bagus dan indah. Saya ulangi, pada salat satu sisi ujungnya ditutupi menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan agar menciptakan suara yang bagus dan indah. Di situ ada kata agar. Agar di sini menunjukkan keterangan tujuan. Yang kedua, orang yang memiliki ukuran tangan cukup besar akan mudah untuk memainkan ukulele ini. Untuk masuk ke keterangan tujuan. Lanjut yang keempat, keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh kalimat, ayunkan langkah ke kanan dan ke kiri sebanyak 1 kali. Yaitu menunjukkan keterangan kuantitas. Yang contoh yang kedua, angkat adonan secepatnya setelah tercium bau harum. Nah, itu termasuk kata yang saya tebali, berarti secepatnya termasuk kata keterangan kuantitas. Yang kelima, keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa, ditandai dengan kata jika atau bila juga bisa. Contoh kalimat, matikan kompor jika makanan sudah matang. Nah, di situ ada kata jika, berarti menunjukkan keterangan syarat. Di situ ada contoh yang kedua, bila bahan sudah terlihat halus, matikan blender dengan menekan tombol off dan tuangkan isi ke dalam wadah. Di situ ada kata bila, berarti menunjukkan keterangan syarat. Lanjut keterangan akibat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan, ditandai dengan hingga akibatnya sehingga sampai menjadi. Contoh kalimatnya, tunggu sampai nasinya matang, yang ditandai dengan tombol cook pada rice cooker naik dengan sendirinya.
Di situ ada kata sampai, berarti menunjukkan keterangan akibat. Yang kedua, kukus adonan hingga matang. Di situ ada kata hingga, saya terbalik karena menunjukkan keterangan akibat. Lanjut ke penyusunan teks prosedur. Langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Yang kedua, mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Yang ketiga, menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. Yang keempat, mencari data tentang topik yang akan ditulis. Yang kelima, mencatat alat dan bahan yang digunakan. Yang keenam, menuliskan menjadi teks prosedur padu. Yang terakhir, mencatat langkah-langkah secara sistematis. Jadi langkah-langkah menyusun teks prosedur jadi ada di slide berikut. Demikian pembelajaran pada materi teks prosedur, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.